Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Andes Haji Imam Hanafi MAG. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan barokah dalam hidupnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Ilham Ramadan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 8. Video kali ini guna memenuhi tugas ujian komprehensif. Berikut penjelasan mata kuliah diantaranya yaitu ilmu tasawuf. Baik, untuk pengertian tasawuf sendiri secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawwafa ya tasawuf. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia, serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar. Kata suf tersebut diartikan juga dengan selembar bulu atau sehelai bulu. Para sufi itu di hadapan Allah merasa dirinya hanya sebagai sehelai bulu yang terpisah dari kesatuannya, jadi tidak memiliki arti apa-apa. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi, menurut beberapa ahli seperti Syekh Abdul Qadir Jilani berpendapat bahwa tasawuf itu adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya, yaitu dengan jalan khalwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54 berdasarkan tentang tasawuf secara eksplisit bahwa memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan yang kedua, dia bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Sedangkan dasar hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan dari tujuan mempelajari ilmu tasawuf, menurut pemikir Muslim asal Iran yaitu Sayyid Hussein Nasr, adalah untuk membebaskan manusia dari penjara kemanjebukan menuju kodratnya yang utuh lagi suci. Ketika manusia memegang teguh kodratnya dan menjadi diri sendiri seutuhnya, saat itu pula ia mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ruang lingkup ilmu tasawuf sendiri yaitu Islam beresensi pada hidup dan berkembang mulai dari bentuk hidup kayak kezuhudan, yaitu menjauhi dari megahnya dunia. Tujuan tasawuf itu untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Maksudnya ada perasaan benar-benar berada hadirnya Tuhan itu. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya, cara-cara atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Allah. Di antara tokoh dan perkembangan ilmu tasawuf sendiri, masa ini dimulai sekitar abad 1 dan 2 Hijriah. Tokoh-tokohnya seperti ada Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, Sufyan al-Sauri, dan Rabi'ah al-Adawiyah. Abu al-Wafa menyimpulkan bahwa karakter zuhud pada abad 1 dan 2 Hijriah yaitu menjauhkan diri dari dunia menuju akhirat, yang kemudian berakar pada nas agama yang dilatar belakangi oleh sosiopolitik. Coraknya bersifat sederhana, praktis, tujuannya untuk meningkatkan moral. Motif zuhudnya ialah rasa takut, yaitu rasa takut yang muncul dari landasan amal. Kemudian manfaat bagi umat Islam dalam mempelajari ilmu tasawuf itu kita bisa mengingatkan umat manusia kepada kematian. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa selalu beribadah, beramal soleh, dan menghindari diri dari sifat perbuatan maksiat. Sedangkan bagi saya sendiri, manfaatnya yaitu agar memposisikan diri saya sebagai hamba, agar semakin taat kepada Allah, mempertinggi akhlak, dan menenangkan hati dan batin. Kemudian membahas tentang ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam sendiri menurut ahli tata bahasa, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk, ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan
atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan kata umum tentang perkataan, sedikit atau banyak, yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan likulli ma yatakallamu bihi, atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Maka dasar Al-Quran, kemunculan ilmu kalam di sini terdapat surah Al-Ikhlas. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu atau sejajar dengan Allah Maha Esa. Kemunculan hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang ilmu kalam mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, yang kemudian tujuan ilmu kalam yakni memperkuat keimanan atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui nalar dan akal. Maka ruang lingkup ilmu kalam adalah hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagaimana perantara antara manusia dan Allah, atau disebut dengan wasilah, meliputi malaikat, nabi, kitab-kitab, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau yang disebut juga ma'ad. Tokoh aliran dan ajarannya seperti ada aliran Syiah, tokohnya Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian ada Ammar bin Yasir, Ali bin Abi, kemudian juga ada Hasan bin Ali. Ini juga dikenal dengan Hasan Al-Mujtaba. Kemudian ada Husain bin Ali, juga dikenal dengan Husain As-Sayyahid. Kemudian ada Ali bin Husain, juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Ada juga Zaid bin Ali, dikenal dengan Zaid bin Ali Asy-Syahid. Itu adalah anak Ali bin Husain dan saudara tiri Muhammad Al-Baqir. Kemudian kaum Syiah memiliki 5 prinsip utama yang wajib dipercayai oleh penganutnya. Kelima prinsip itu diantaranya yaitu at-tauhid. Kemudian ada adil, an-nubuwah, yaitu Allah mengutus nabi dan rasulnya untuk membimbing umat. Kemudian al-imamah, yaitu kepemimpinan dalam urusan agama. Kemudian al-ma'ad, yaitu mereka percaya akan datangnya hari akhir. Kemudian ada lagi aliran Murji'ah. Tokoh-tokoh diantaranya yaitu Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Kemudian ada aliran Murji'ah. Ini memiliki beberapa ajaran inti untuk pengikutnya. Ajaran inti Murji'ah dapat disimpulkan bahwa iman hanya membenarkan pengakuan di dalam hati. Kemudian orang Islam melakukan dosa besar tidak dihukumkan kafir. Kemudian muslim tersebut tetap mukmin selama ia mengakui menyebut atau mengakui 2 kalimat syahadat. Dan hukum terhadap perbuatan manusia itu ditangguhkan hingga hari kiamat. Dan aliran Khawarij di antara beberapa tokohnya yaitu adalah Abdullah bin Wahab Al-Rasyidi. Beliau adalah pemimpin rombongan sewaktu mereka berkumpul di Harura. Kemudian ada Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad. Secara umum di antara ajaran-ajaran Khawarij ini adalah orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir, itu Khawarij, dan harus dibunuh. Orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal di antaranya Aisyah, Tolha, dan Zubair serta Ali bin Abi Thalib, termasuk yang menerima dan membenarkan dihukum kafir. Kemudian khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat, nggak boleh yang lain. Khalifah juga tidak harus keturunan Arab. Jadi dengan demikian setiap orang muslim itu berhak menjadi khalifah apabila dia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Berikutnya ada aliran Qadariyah. Tokoh-tokoh diantaranya yaitu ada Ma'bad al-Jauhani. Ma'bad al-Jauhani adalah seorang tabai yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Dan Ghailan ad-Dimashqi, yaitu seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. Nah, ini diambil dari kitab Fajrul Islam halaman 297 oleh Dr. Andes Ahmad Amin. Aliran Qadariyah memiliki ajaran pokok sebagai berikut. Orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik. Dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik di surga
atas segala amal baiknya dan menerima balasan buruk di neraka atas segala amal perbuatan yang salah dan dosa. Karena itu pula maka Allah berhak disebut adil. Kemudian ada lagi aliran Jabariyah. Tokoh di antaranya yaitu ada Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan. Di antara ajarannya bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Setiap perbuatannya baik yang jahat, buruk ataupun semata untuk menentukannya. Kemudian bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Kemudian ilmu Allah bersifat kudus, baru. Kemudian iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafadzkan. Dan aliran Mu'tazilah, di antara para tokohnya yang berpengaruh yaitu ada Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, An-Nazm, dan Al-Jubai. Ada 5 prinsip pokok ajaran Mu'tazilah yang mengharuskan bagi pemeluk ajaran ini untuk memegang teguh yang dirumuskan oleh Abu Huzail al-Halaf, yaitu Al-Tauhid, keesaan Allah, Adil, keadilan Tuhan, Al-Wa'ad wal Al-Wa'id, janji dan ancaman, Al-Manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara posisi, kemudian Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Yang terakhir adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh pendirinya yaitu dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Al-Hasan Asy'ari. Kemudian ada Abu Mansur Al-Maturidi, dan ada Uwais Al-Qarni, Sa'id bin Al-Musayyibi, kemudian ada Urwah bin Az-Zubair, Salim bin Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Abdullah bin Abbah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Sedangkan di antara tokoh-tokoh atba'u tabi'in adalah Malik bin Anas, Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, dan Alaits bin Sa'id. Inti ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sifat Tuhan. Di pendapatnya sejalan dengan Al-Asy'ari. Kemudian perbuatan manusia. Menurutnya perbuatan manusia sebenarnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri dan bukan merupakan perbuatan Tuhan. Makanya Al-Quran berpendapat sejalan dengan Asy'ari. Kewajiban Tuhan menurutnya Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Muslim yang berbuat dosa pendapatnya sejalan dengan Al-Asy'ari. Kemudian janji Tuhan menurutnya janji pahala dan siksa mesti terjadi, dan itu merupakan janji Tuhan yang tidak mungkin dipungkirinya. Kemudian manfaat belajar ilmu kalam ini bagi umat Islam dan untuk pribadi saya sendiri yaitu agar mengamalkan ajaran Islam yang baik dan benar, memperkokoh fondasi keimanan, serta agar lebih mengenal wujud Allah, sifatullah, dan zat-zatnya. Kemudian berikutnya yaitu membahas tentang filsafat Islam. Jadi istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya itu cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya itu kearifan atau kebijakan, sehingga filsafat dijadikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara umum pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah dasar dan umum tentang masalah-masalah seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Kemudian tokoh-tokohnya yaitu diantaranya ada Al-Kindi, berpendapat bahwa filsafat adalah cara untuk mencari hakikat dari suatu kebenaran, dan hakikat yang pertama adalah Tuhan. Kemudian tokoh berikutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi ini menjelaskan bahwa manusia bisa berbuat baik jika berkehendak, namun hal tersebut dibatasi oleh hukum alam, lingkungan sekitar, dan qadar. Kemudian ada lagi tokoh berikutnya itu Ibnu Sina. Salah satu pemikiran Ibnu Sina yang terkenal dalam filsafat Islam adalah berbuatlah karena masing-masing diberi kebebasan sesuai dengan kodratnya. Dan yang keempat atau berikutnya adalah Ibnu Rushd. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah akal pikirannya bekerja berdasarkan maj'ani kulliyah, yang mana di dalam pengertian umum di dalamnya mencakup hal-hal penting yang bersifat juz'iyah atau partial. Berikutnya ada Al-Ghazali. Salah satu pemikirannya adalah ilmu pengetahuan sebenarnya tidak dapat ditangankan menggunakan panca indera manusia. Kemudian manfaat umat Islam dalam mempelajari filsafat Islam yaitu sebagai bahan renungan untuk diri sendiri, juga interpretasi moral, spiritual, tidak bersifat syirik, dan sebagai sebuah pengingat. Kemudian berikutnya membahas tentang fikih ibadah. Menurut etimologi, kata fikih atau al-fiqhu itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman atau pengetahuan.
baik secara mendalam maupun dangkal. Sementara itu, secara istilah, fikih itu mengacu kepada ilmu yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang praktis. Sedangkan muamalah yaitu mengatur hubungan sesama manusia dengan mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara garis besar, ruang lingkup fikih ibadah ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahb al-Zuhaili adalah sebagai berikut, yaitu diantaranya toharoh, kemudian sholat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji, dan umroh, iktikaf, sumpah, kafaroh, nazar, kurban, dan akikah. Maka tujuan mempelajari fikih ibadah yaitu mampu mengamalkan dan mengetahui suatu hukum untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dasar hukum fikih ibadah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi 110 bahwa menurut ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat itu adalah maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, adalah yang mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dasar hadisnya dalam fikih ibadah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut adalah tertolak. Dan manfaat bagi umat Islam dalam mempelajari fikih ibadah agar memberi banyak petunjuk bagi manusia tentang permasalahan keseharian, juga memberi hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Sedangkan bagi saya sendiri, untuk mencapai keridhaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Berikut pembahasan yang lainnya yaitu PMDI, pemikiran tokoh pembaharu Islam dalam pemikirannya, yaitu ada Syekh Ahmad Surkati. Kontribusinya yaitu membantu mempercepat kemerdekaan. Pemikirannya yaitu tentang pendidikan tauhid, yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama ijtihad, taklid, sunnah, dan bid'ah, serta ziarah kubur dan bertawasul kepada para nabi dan wali. Kemudian ada Kiai Hasyim Asy'ari. Kontribusinya yaitu menjaga tradisi pesantren. Pemikirannya yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tujuan NU, khususnya untuk membangun hubungan ulama Indonesia, yaitu mengikuti salah satu mazhab sunni dan menjaga kurikulum pesantren agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan perkataan ulama. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad Hasan, rujukan sebagai rujukan keilmuan Islam. Pemikirannya yaitu sangat tajam, kritis, terutama dalam memahami nas teks Al-Quran maupun hadis, dan sebagai pengatur dan pemelihara alam semesta. Tuhan telah menetapkan aturan-aturan dan pola-pola standar yang dikenal manusia sebagai hukum. Itu dari pemikiran beliau. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ulumul Quran. Menurut Az-Zarqarni, pengertian ulumul Quran yaitu adalah beberapa bentuk pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dari urutan kepenulisan, sisi turun, kodifikasi, cara membaca, kemujizatan, nasih mansuh, dan juga penolakan akan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal yang lain. Maka dalam sejarahnya sendiri, istilah ulumul Quran itu pertama kali muncul pada abad 5 Hijriah oleh salah seorang ulama besar, yaitu Abu Al-Faraj bin Az-Zarqarni. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Suyuti dalam pengantar kitab Al-Itqan. Sedangkan sejarah ulumul Quran yang lain diungkapkan oleh Az-Zarqarni yang menanyakan bahwa istilah ulumul Quran itu muncul pada abad ke-5 Hijriah melalui tangan Al-Khufi tahun 430 Hijriah dalam karyanya yang berjudul Al-Burha fi Ulum Quran. Tokoh pertama kali yang memperkenalkan dan memperkembangkan yaitu ada Ibnu Al-Marzuban. Kemudian manfaat untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya dan keterangan makna-maknanya dan hal-hal yang sama. Itu manfaatnya. Contoh implementasinya yaitu seperti ayat-ayat kauniyah, alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan. Berikut pembahasan berikutnya yaitu ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis yaitu ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Maka sejarah kemunculan ilmu hadis pada dasarnya, penulisan ilmu hadis baru dimulai sejak abad 2 Hijriah. Sejarah perkembangan dari masa Nabi Muhammad telah ada dasar-dasar ilmu hadis, serta pada masa Nabi masih hidup penulisan hadis dilarang keras oleh Nabi karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran dan hadis. Maka ruang lingkup
ilmu hadis yaitu ilmu hadis droyah dan ilmu hadis riwayah. Manfaat dari ilmu hadis bagi saya yaitu dapat mengetahui makna hadis yang dinilai sahih, dhaif maupun hadis palsu, dapat menjaga serta menghindari kesalahan periwayatannya, dan juga dapat menjaga hadis yang dinilai benar-benar dari Rasulullah dan memurnikan dari hadis-hadis yang dinilai bukan daripadanya. Implementasi hadis bagi pengembangan Islam moderat, yakni diantaranya ada hadis yang menjaga perdamaian dan rahmatan lil alamin. Hal ini terekam bahwa jelas dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Akhlak adalah perilaku mulia yang dilakukan secara mudah, karena perilaku tersebut sudah melekat pada jiwa manusia. Akhlak yang diperpanjangkan oleh Nabi adalah akhlak yang mulia yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk terhormat. Baik, nah itulah sedikit penjelasan dari saya. Berikut diantaranya tadi ada ilmu tasawuf, kemudian ada ilmu Quran, ilmu hadis, fikih ibadah, fikih muamalah, ilmu kalam, filsafat Islam, dan PMD. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.